Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik sendiri ini adalah listrik yang dihasilkan dengan adanya perubahan medan magnet atau dikenal juga dengan istilah gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kawat penghantar yang dialiri listrik ini dapat menimbulkan medan magnet. Hal ini pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Berdasarkan penemuan tersebut, Michael Faraday ini melakukan penyelidikan tentang hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian mengemukakan hipotesis bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jadi Hans Christian Ørsted ini membuat percobaan kemudian memberi kesimpulan bahwa arus listrik itu bisa menimbulkan medan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, ada ilmuwan lain yaitu Michael Faraday yang membuat hipotesa atau hipotesis yang kebalikan. Jadi jika Hans Christian Ørsted mengatakan bahwa listrik bisa menghasilkan medan magnet, maka Michael Faraday ini membalik lagi bahwa perubahan medan magnet itu bisa menghasilkan listrik. Gaya gerak listrik induksi ini bisa diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan kumparan, mempercepat gerakan magnet ke dalam dan keluar kumparan, kemudian memperbesar kuat medan magnetik. Gaya gerak listrik induksi juga dapat diperbesar dengan cara menambahkan inti besi pada kumparan. Jadi sekali lagi, untuk memperbesar gaya gerak listrik induksi itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara menambah jumlah lilitan, kemudian yang kedua mempercepat gerakan keluar masuknya magnet pada kumparan, yang ketiga memperbesar medan magnetik, kemudian yang keempat dengan cara menambahkan inti besi ke dalam kumparan. Gaya gerak listrik induksi sendiri itu bisa ditimbulkan dengan beberapa cara. Yang pertama, memutar magnet batang di dekat kumparan. Jadi magnetnya berputar, kumparannya diam. Itu cara yang pertama. Yang kedua, memutar kumparan di dekat magnet. Ini berarti kebalikannya. Yang berputar, yang bergerak kumparannya, magnetnya yang diam. Sedangkan yang ketiga, memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Jadi yang ketiga ini sekali lagi memutus hubungan arus listrik pada kumparan primer sehingga terjadi arus induksi pada kumparan sekunder. Jadi arus listrik yang mengalir pada kumparan primer itu diputus. Nanti akibatnya akan ada arus induksi yang mengalir pada kumparan sekunder. Itu 3 cara menghasilkan GGL induksi. Jadi sekali lagi, memutar magnet pada dekat kumparan, kemudian memutar kumparan di dekat magnet, atau yang ketiga memutus arus listrik yang mengalir pada kumparan primer sehingga akan dihasilkan arus induksi pada kumparan sekunder. Yang berikutnya, alat yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Yang pertama adalah dinamo. Dinamo ini adalah alat yang
sebenarnya prinsipnya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini contohnya adalah pada dinamo sepeda. Jadi di sepeda, di rodanya biasanya itu ada semacam botol kecil, kemudian disalurkan dengan lampu. Nah, di bagian botol kecil tersebut ada semacam tutupnya. Biasanya tutupnya itu didekatkan ke ban, sehingga pada saat ban sepeda itu bergerak, berputar, maka tutup botol tersebut akan ikut berputar. Nah, akan menggerakkan magnet atau akan menggerakkan kumparan yang ada di dalam dinamo tersebut, sehingga akan menghasilkan arus listrik, dan arus listriknya ini akan membuat lampu yang ada di sepeda tersebut menyala. Semakin besar gerakan, semakin cepat gerakan roda sepedanya, maka nyala lampunya akan semakin terang. Karena semakin cepat gerakannya, maka listrik yang dihasilkan semakin besar, sehingga nyala lampu juga akan semakin terang. Ini penjelasannya. Pada saat dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda, kepala dinamo dihubungkan dengan ban sepeda, sehingga ketika roda sepeda berputar, poros dinamo tersebut juga ikut berputar. Jadi sekali lagi, pada saat roda bergerak, sepedanya bergerak, maka kepala dari dinamo tersebut akan bergerak dan akan menggerakkan magnet atau akan menggerakkan kumparan yang ada di dalam dinamo. Pergerakan tersebut yang akan membuat terjadinya perubahan medan magnet. Dari perubahan medan magnet tersebut akan menghasilkan GGL induksi. Nah, GGL induksi tersebut yang akan dimanfaatkan untuk menyalakan lampu yang terdapat di sepeda. Jadi, ke bagian yang kedua, terjadinya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dan menghasilkan arus listrik. Jadi sekali lagi, arus listrik pada dinamo itu dihasilkan dari pergerakan magnet yang ada di dalam dinamo. Kenapa magnetnya bergerak? Karena kepala dinamonya bergerak. Kenapa kepala dinamonya bergerak? Karena kepala dinamo menempel pada roda atau ban sepeda. Jadi ketika ban sepeda atau roda sepedanya bergerak, maka kepala dinamo ikut bergerak. Jika kepala dinamo bergerak, maka magnet juga ikut bergerak. Ketika itu bergerak, maka akan timbul GGL induksi atau listrik induksi. Nah, arus listrik ini akan membuat lampu menjadi nyala. Dan terakhir, arus listrik induksi ini akan semakin besar jika roda sepeda bergerak lebih cepat. Jadi semakin cepat pergerakannya, listrik yang dihasilkan semakin besar, sehingga nyala lampunya semakin terang. Begitu juga sebaliknya, apabila roda sepedanya lajunya makin pelan, maka listrik yang dihasilkan semakin kecil, sehingga nyala lampunya semakin redup. Kemudian alat yang kedua adalah generator. Generator ini ada dua macam, ada generator arus listrik bolak-balik atau generator AC, alternative current, dan generator arus listrik searah atau DC, direct current. Yang pertama, generator arus listrik bolak-balik atau generator AC. Gambarnya ada di sebelah. Kita sama-sama baca dulu penjelasannya. Generator turbin menyebabkan kumparan bergerak di dalam medan magnet. Jadi kalau pada dinamo tadi magnetnya yang bergerak, kumparannya diam. Kalau pada generator sebaliknya, kumparannya yang bergerak, magnetnya yang diam. Jadi kumparannya berada di antara kedua magnet. Kemudian kumparannya itu digerakkan sehingga terjadi perubahan jumlah
garis gaya magnet atau terjadi perubahan medan magnet. Dengan adanya perubahan garis gaya magnet tersebut, dengan adanya perubahan medan magnet tersebut, ini yang menimbulkan gaya gerak listrik induksi di kedua kumparan. Apabila kedua ujung kumparan dihubungkan dengan rangkaian listrik, akan mengalir arus listrik induksi. Arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini dialirkan melalui cincin logam, cincin geser yang utuh, sehingga menghasilkan arus listrik yang arahnya bolak-balik. Karena arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik bolak-balik, maka generator ini disebut dengan generator arus listrik bolak-balik atau generator AC. Sekali lagi, ini gambarnya atau skemanya. Jadi ada magnet, dua magnet, kemudian di tengahnya ada kumparan. Nah, kedua ujung kumparan ini nanti akan menghasilkan arus listrik yang bolak-balik. Di situ dihubungkan dengan galvanometer untuk mengetahui ada tidaknya muatan atau arus listrik ketika kumparan digerakkan. Yang kedua adalah generator arus listrik searah atau generator DC. Bagian utama generator arus listrik searah yang pertama magnet, sama seperti generator AC. Kemudian ada kumparan. Yang ketiga ada cincin belah. Yang keempat ada sikat karbon. Nah, bagian yang membedakan antara generator bolak-balik dan generator searah adalah cincinnya. Jadi kalau pada generator bolak-balik, cincin yang digunakan adalah cincin yang utuh. Sedangkan cincin yang digunakan pada arus listrik generator searah ini adalah cincin belah. Jadi cincinnya terbelah, tidak utuh bulat gitu. Ada bagian yang terputus terpotong. Cincin belah atau istilahnya disebut dengan komutator pada generator arus searah ini berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang terjadi dalam rangkaian, sehingga arus listrik yang terjadi adalah arus listrik searah. Jadi sekali lagi, yang membedakan antara generator AC dan generator DC adalah cincin belah atau komutator. Komutator ini yang akan membuat arus listrik yang dihasilkan menjadi arus listrik searah atau arus listrik DC. Ini gambar bentuk arus listrik bolak-balik AC dan bentuk arus listrik DC atau searah. Grafiknya seperti ini. Yang berikutnya transformator atau disebut dengan trafo. Transformator ini adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Jadi sekali lagi, trafo atau transformator ini adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Trafo itu dibedakan menjadi dua macam, ada trafo step up, ada trafo step down. Sesuai dengan namanya, trafo step up ini adalah trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Yang kedua, trafo step down ini trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Trafo step up ini biasanya diletakkan atau digunakan di dekat dengan pembangkit listrik atau PLN. Di dekat dengan gardu PLN itu biasanya dipasang trafo step up. Jadi sebelum listrik dialirkan ke konsumen itu biasanya tegangannya dinaikkan sehingga nanti listrik tersebut akan sampai ke konsumen. Sedangkan ketika listrik akan masuk ke dalam bangunan atau ke dalam rumah itu dipasang trafo step down sehingga tegangan listrik yang awalnya besar menjadi turun sebelum digunakan di
gedung atau di rumah, sehingga lebih aman. Perbedaan atau ciri antara trafo step up dengan trafo step down. Yang pertama, trafo step up ini jumlah lilitan sekundernya lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Kemudian tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. Yang ketiga, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer. Sedangkan ciri-ciri trafo step down, yang pertama, jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Kemudian tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer. Kuat arus listrik sekunder lebih besar daripada kuat arus listrik primer. Jadi itu perbedaan antara step up dan step down. Jadi saling berkebalikan. Kalau step up, lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Tapi kalau step down, lilitan sekundernya lebih sedikit daripada lilitan primer. Untuk tegangannya, step up tegangannya sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Sedangkan untuk step down, tegangan sekundernya lebih kecil daripada tegangan primer. Sedangkan untuk kuat arusnya pada step up, kuat arus sekunder lebih kecil daripada kuat arus primer, tetapi pada trafo step down, kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer. Jadi lebih besar lebih kecil ini kalian harus pahami lebih mendalam. Jadi karena ini saling berlawanan. Jumlah lilitan itu sebanding dengan jumlah tegangan, tapi berbanding terbalik dengan kuat arus. Itu salah satu prinsip yang bisa kalian gunakan untuk memudahkan mempelajari trafo step up dan trafo step down. Jadi sekali lagi, semakin besar jumlah lilitan, tegangannya semakin besar, tapi kuat arusnya semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah lilitan, tegangannya semakin kecil, kuat arusnya justru semakin besar. Itu silakan benar-benar dipahami. Yang berikutnya, hubungan antara jumlah lilitan kumparan dengan gaya gerak listrik induksi tegangan pada kumparan primer dan sekunder bisa dinyatakan dengan persamaan NP dibagi NS sama dengan VP dibagi VS. Persamaan ini bisa juga dibalik. NS dibagi NP sama dengan VS dibagi VP. Jadi sekali lagi, kalau NP-nya di atas, maka VP-nya juga di atas. Kalau NS-nya yang mau ditulis di atas, maka VS-nya juga harus ditulis di atas. Kenapa seperti itu? Karena dia berbanding lurus. Jadi kalau lilitannya besar, tegangannya besar. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. NP ini adalah jumlah lilitan kumparan primer. NS jumlah lilitan kumparan sekunder. VP tegangan pada kumparan primer. VS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Sedangkan hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada kumparan primer dan sekunder ini dia memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jadi hubungannya menjadi IS per IP sama dengan VP per VS. Jadi karena berbanding terbalik, kalau IS-nya di atas, VS-nya justru di bawah. Kalau IP-nya mau ditulis di atas,
berarti VP-nya ditulis di bawah. Jadi sekali lagi, jumlah lilitan sebanding dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arus. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat arus listrik, maka perbandingannya adalah berbanding terbalik. Jadi kalau IS-nya di atas, sekali lagi, maka untuk V-nya, maka VS-nya di bawah, NS-nya di bawah. Tapi kalau IP-nya yang di atas, maka VP-nya di bawah, kemudian NP-nya juga di bawah. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, karena hubungannya adalah berbanding terbalik. Itu artinya kalau kuat arusnya besar, maka lilitannya sedikit, tegangannya kecil. Ini saya ulang-ulang karena ini penting gitu, dan harus diketahui sehingga bisa mempermudah dalam mempelajari transformator ini, sehingga rumusnya bisa lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Yang berikutnya, efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer sebuah transformator. Efisiensi transformator selalu kurang dari 100%, sebab saat digunakan transformator selalu menghasilkan panas. Efisiensi transformator dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Di situ ada simbol efisiensi transformator seperti huruf N tapi kakinya lebih panjang 1 sama dengan PS atau daya sekunder dibagi PP atau daya primer dikali 100%. Semakin tinggi nilai efisiensi, maka kualitas trafo semakin bagus. Artinya semakin sedikit energi panas yang hilang atau semakin sedikit energi panas yang terbuang. Semakin banyak energi listrik yang terbuang, gitu maksud saya. Tapi semakin kecil nilai efisiensinya, maka kualitas trafo tersebut semakin besar. Kualitas trafo tersebut semakin buruk, semakin jelek, karena energi listrik yang terbuang akan semakin banyak, daya listrik yang terbuang akan semakin banyak karena berubah menjadi energi panas. Jadi sekali lagi, jika nilai efisiensinya besar, maka trafo itu baik karena dayanya yang hilang sedikit, yang berubah menjadi energi panas itu sedikit. Tetapi jika nilai efisiensi trafo ini nilainya kecil, maka trafo itu trafo yang tergolong tidak baik atau tidak efisien, karena daya yang terbuang itu besar. Kenapa besar? Karena banyak yang berubah menjadi energi panas. Ini beberapa pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tungku induksi, kemudian rem magnetik, induktor Rokov, alarm anti pencuri, kemudian penguji keping uang. Manfaat medan listrik dan medan magnet bagi hewan. Jadi ada beberapa jenis hewan tertentu ini memiliki kemampuan mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Jadi ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi listrik yang dihasilkan oleh hewan yang lain, walaupun kekuatan listriknya atau medan listriknya kecil. Medan listrik tersebut dihasilkan oleh aktivitas otot-otot yang berfungsi untuk mendeteksi makanan dan musuh yang ada di sekitarnya. Jadi kemampuan tersebut lebih digunakan untuk mengetahui makanan atau musuh yang ada di sekitarnya. Alat penerima rangsang berupa medan listrik pada ikan
disebut dengan elektroreseptor. Kemudian elektroreseptor terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh ikan pari dan ikan hiu. Jadi ini adalah beberapa contoh ikan yang bisa mendeteksi medan listrik yang kecil dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, kemampuan fungsi ini digunakan untuk mendeteksi makanan maupun mendeteksi predator atau musuh. Yang berikutnya, hewan-hewan tertentu memiliki kemampuan untuk berorientasi terhadap medan magnet bumi. Jadi selain ada hewan yang bisa mendeteksi medan listrik, ada juga hewan-hewan yang bisa mampu mendeteksi medan magnet bumi. Kemampuan hewan yang bisa mendeteksi medan magnet bumi ini bermanfaat untuk navigasi atau untuk petunjuk arah, sehingga hewan-hewan tersebut dapat mengenali kutub utara dan kutub selatan atau arah utara dan arah selatan. Jadi hewan tersebut tidak akan tersesat karena dia bisa mengetahui medan magnet bumi. Hewan-hewan yang memiliki kemampuan berorientasi terhadap medan magnet ini diantaranya adalah lebah madu dan burung. Jadi beberapa burung itu dia bisa berpindah dari kutub utara berpindah ke kutub selatan atau sebaliknya, terutama pada pergantian musim. Nah, burung-burung ini dia tidak akan tersesat, tidak akan hilang, tidak akan nyasar, tidak akan salah alamat, karena burung-burung ini punya kemampuan untuk mengetahui atau mendeteksi medan magnet, sehingga dia punya kompas yang dimiliki secara alami. Jadi dia bisa mengetahui di mana arah utara, di mana arah selatan, dan itu yang akan menuntun dia ketika dia bermigrasi, ketika dia berpindah gitu. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.